Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ala yang karena limpahan rahmat, hidayah serta taufik darinya, hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Jalla fi'ala di dalam sebuah majlis yang insyaallah kita harapkan penuh dengan keberkahan, penuh dengan manfaat, baik manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu kita limpahkan kepada qudwatul hasanah, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jemaah kaum muslimin, hari ini kita masih melanjutkan bab tentang salat, yaitu hadis ke-394. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala shalla Mu'adz bi ashabihi al-isya'a fatawwala 'alaihim faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan idza amamta an-nasa faqra bi syamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wa iqra bismi rabbik wal-laili idza yaghsha muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, shalla Mu'adz bi ashabihi. Mu'adz ibn Jabal mengimami sahabat-sahabatnya, yaitu kaumnya, yaitu salat Isya. Fatawala alaihim, lalu beliau memanjangkan. Dan berwajib dikatakan dia mengimami kaumnya itu dengan surat Al-Baqarah. Lalu beliau panjangkan salatnya ketika jadi imam. Faqala Nabi, ini hadisnya tidak dijelaskan secara utuh ya. Sini ada orang itu ya melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'adz itu memanjangkan salatnya. Sehingga ketika Mu'adz datang, Nabi mengatakan kepada beliau, aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan, wahai Mu'adz, apakah engkau mau menjadi fattan, orang yang membawa fitnah? Ya, maksudnya orang yang membuat orang-orang lari dari sholat berjamaah, tidak mau bersolat jamaah. Kenapa? Saking panjangnya bacaan dalam sholat. Karena ketika itu ada orang yang keluar dari jamaah karena panjangnya bacaan Mu'adz ketika sholat Isya. Idza amamtan nasa, kata Nabi SAW kepada Mu'adz, apabila engkau menjadi imam, ya, menjadi imam bagi manusia, faqra, maka hendaklah yang engkau baca itu wasyamsi wa duhaha, yaitu ya wasyamsi wa duhaha, ya, kemudian sabbih isma rabbikal a'la, ya, kemudian iqra bismi rabbik, ya, kemudian wal laili idza yaghsha. Muttafaqun. Ini ayat-ayat yang sudah biasa kita dengar, ya. Wa lafdhu li Muslim. Al-masail wal ahkam al-mustafadatu min al-hadis. Yang dapat kita petik faedah dari hadis ini, yang pertama takhfifus shalah, yaitu disyariatkan meringankan salat apabila kita diminta untuk menjadi imam, ya. Kita ringankan. Hadzal hadits yadullu ala takhfifis salati wa qad akhraj al-Bukhari wa Muslim min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nas salatan fi tamam, ya, dalam riwayat lain wa atammaha, ya, wa lafdzul Muslim. Hadis ini menjadi dalil ya, tentang pensyariatan
meringankan sholat. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim melalui sahabat yang mulia Anas bin Malik. Anas pernah berkata, dahulu Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna sholatnya dan paling ringan sholatnya, kata beliau. Waqala Ibnu Qayyim, kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, mengomentari hadis ini, fi Zadul Ma'ad, dalam kitabnya Zadul Ma'ad, fattakhfifu amrun nisbiyyun yarju ila ma fa'alahu Nabi. Meringankan itu amrun nisbi, relatif maksudnya. Maka tolak ukur ringan dan tidak itu kembali kepada apa yang dikerjakan oleh Nabi. Wadhaba alaihi, dan biasa beliau lakukan. La ila syahwatil ma'mumin, bukan kembali kepada syahwat orang yang sholat. Ya, jadi panjang pendek itu, ya, tolak ukurnya bagaimana sholatnya Nabi, kata beliau di sini, Ibnu Qayyim. Bukan mau-maunya makmum, karena berbeda urf. Ya, di tempat kita di Al-Azhar, seandainya ada imam itu baca surat apa misalnya Ar-Rum saja, tidak usah yang banyak-banyak, Ar-Rum, ya, itu pasti kita rasa panjang. Dan mungkin selesai sholat langsung ditegur. Ya. Nah, tapi di tempat lain itu termasuk surat yang pendek. Atau tidak usah Ar-Rum, As-Sajdah saja. Ya, Al-Insan. Kalau di sini dibacakan penuh, maka kita akan merasakan mungkin lama. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan ayat-ayat pendek. Ya. Tapi kalau dibacakan di tempat lain, mungkin ini surat pendek. Nah, biasa gitu. Nah, ini yang kami rasakan. Contoh saja waktu di Yaman, Darul Hadis. Ketika imam itu baca juz 29, itu kita sudah, ya banyak maaf, senang. Oh, ini tidak lama. Juz 29. Ya. Atau juz 28. Ya. Atau mungkin yang dibaca surat-surat seperti Qaf, Muhammad. Itu kita rasa, ini tidak lama. Ya. Tapi coba seandainya dibaca di sini, kita akan merasakan lama ini. Lama. Kenapa? Karena kita sudah dibiasakan dengan surat-surat pendek. Makanya kata beliau di sini, panjang pendek bukan kembali kepada maunya makmum, tapi tolak ukurnya bagaimana sholatnya Nabi. Kata Anas tadi, Nabi itu orang yang paling sempurna sholatnya dan yang paling ringan. Kita lihat. فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُهُمْ بِأَمْرٍ ثُمَّ يُخَالِفُهُ. Nabi itu tidak pernah memerintahkan sesuatu lalu beliau menyelisihinya, kecuali ada maslahat di situ. Ya. وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ. Nabi SAW itu tahu bahwa di belakang beliau ada orang tua, ada orang sakit, ada orang lemah, ada orang yang punya keperluan. فَالَّذِي فَعَلَهُ هُوَ التَّخْفِيفُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ. Dan yang apa yang beliau lakukan itu sudah dimaksud ringan. Ya. فَإِنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَن تَكُونَ صَلَاتُهُ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ. Karena sholatnya Nabi itu bisa jadi jauh lebih lama daripada apa yang beliau sholat ketika dibaca ketika jadi imam. Itu maksudnya ringan. Sholatnya beliau sendiri jauh lebih panjang ketika beliau jadi imam. Jadi ketika jadi imam, jangan seperti kita sholat sendiri, kita panjangkan semuanya. Itu maksudnya di sini. Ya, karena Nabi itu bilang meringankan. Ya. Dan beliau ketika jadi imam juga bukan cepat-cepat amat. Gitu. Ya, bukan dicepat-cepat sekali. Tapi itu ringan menurut para sahabat jika dibandingkan dengan sahabat yang lain ketika imam misalnya. Seperti kata Anas tadi. Ya. Untuk bayangkan Mu'ad itu jadi imam sholat Isya yang dibaca Al-Baqarah. Ya, makanya ditegur oleh Nabi. Ya. Fahiyya khafifatun binisbati ila atwali minha. Salatnya Nabi itu ringan. Ya, jika dibandingkan dengan salat yang lain. Baik salat beliau ketika sendiri atau ketika sahabat-sahabat menjadi imam. Wadihul ladzi kana wadhaba alaihi wal hakim ala kulli ma tanaza' fihi al mutanazi'un.
Dan ya, petunjuk beliau dan apa yang beliau sering lakukan, itulah hakim, itulah keputusan, ya, timbangan kita untuk mengukur suatu hal yang kita perselisihkan. Ya, kalau kita berselisih, oh ini panjang, ini pendek, maka hakim, ya, penentu keputusan itu yaitu sunnahnya Nabi. Kata beliau di sini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Apabila kalian berselisih tentang suatu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya, kembalikan kepada petunjuk yang ada pada Al-Quran atau petunjuk yang ada pada sunnah Rasulullah SAW. Wa yadullu alaihi marwahu Nasa'i wa ghairuhu an Ibn Umar. Dan hal ini ditunjukkan juga sebagaimana diriwayatkan dari, ya, Ibnu Umar dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Nabi SAW beliau berkata, qala, Ibnu Umar berkata, kana Rasulullah SAW ya'muruna bitakhfif. Nabi SAW dahulu merintahkan kami untuk meringankan salat. Wa ya'ummana bisaffat. Beliau mengimami kami dengan surat As-Saffat. Bayangkan, Nabi, kata Ibnu Umar, Nabi itu suruh kita meringankan salat. Dan beliau ketika salat bacaannya As-Saffat. Seolah-olah Ibnu Umar yang mengatakan As-Saffat itu termasuk ringan. Ya, di dalam kebiasaan sholatnya Nabi dan para sahabat. As-Saffat itu ada 7 halaman, 3 lembar setengah. Ya, itu boleh cek. Juz 23. Itu ringan dalam pandangan Ibnu Umar, para sahabat. Ya. 7 lembar. 7 halaman, 3 lembar setengah. Ya, kalau di sini habis, zamannya hilang semua. Lama sekali itu, ya. Itu lama sekali. Fal qira'atu bis-saffat min at-takhfif alladhi kana ya'muru bihi. Nah, as-saffat ini termasuk bacaan yang ringan, yang cepat, apa yang beliau perintahkan. Wallahu a'lam, kata Ibnu Umar. Ya. Ibnu Umar mengatakan bacaan as-saffat termasuk cepat, termasuk yang ringan. 3 lembar setengah. Aina nahnu min haula, ya. Jauh sekali kita sama, jangan sahabat lah. Jauh kita dengan orang-orang di negara-negara Timur Tengah misalnya. Ya. Insyaallah nanti kalau antum umroh, coba antum jalan-jalan ke masjid-masjid di sekitar kota Mekah atau Madinah. Itu akan dapati bacaan yang jauh lebih panjang daripada yang biasa kita lakukan. Ya, yang biasa kita lakukan. Waqala Hafidz Ibnu Rajab fil Fath. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam Fathul Bari, "Fas-salatu allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bin-nas hiya at-takhfifu alladhi amara bihi ghairuhu." Salat yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, yaitu ketika jadi imam, itu merupakan salat yang ringan yang beliau perintahkan. Wa inna ma ankara al-man tawwala tatwilan zaidan ala dhalik. Yang diingkari itu panjangnya lebih dari apa yang Nabi biasa lakukan. Tadi Ibnu Umar mengatakan Nabi ketika sholat bacanya Saffat 3 lembar setengah. Mu'ad ketika jadi imam apa yang dibaca? Al-Baqarah. Berapa juz itu? Berapa juz itu? Al-Baqarah? 2 juz lebih. Yang dibaca Al-Baqarah 2 juz lebih. Makanya Nabi ingkari. Ya, Nabi ingkari. Ini kata Ibnu Rajab. Fa inna Mu'ad bin Jabal kana yusalli ma'an Nabi bil Madinati salat al-Isya. Dahulu Mu'ad, ya, salat bersama Nabi di Madinah salat Isya. Wa kana Nabi yuakhiruha katsiran. Dan Nabi mengakhirkan. Salat Isya itu sunnahnya diakhirkan. Ya. Salat Isya itu sunnahnya diakhirkan. Pada asalnya diakhirkan. Ya, bukan salat di awal waktu. Jadi salat itu ada sunnah-sunnahnya. 4 ini disunahkan sholat tepat waktu. Masuk waktu, segera lakukan. Apa itu? Sholat duhur. Ya. Duhur pun, ya, kalau panas terik itu agak diakhirkan sedikit. Duhur, asar, maghrib, subuh. Kecuali satu sholat yang disunahkan untuk diakhirkan. Itu sholat Isya. Itu pada asalnya. Tapi berjamaah. Ya, bukan berarti sholat Isya diakhirkan antum sholat sendiri.
tunggu sampai setengah 11 baru antum sholat. Ya, yang diakhirkan itu maksudnya bukan sampai setengah 4, bukan ya. Tapi akhir sholat isya. Makanya sholat isya itu ada waktu ikhtiari, ada waktu ittirari. Waktu ikhtiari itu sampai jam 11 kalau nggak salah. Ya, nah, sampai jam 11 itu akhir sholat isya. Ikhtiar, artinya itu waktu utama. Ada waktu ittirar, waktu yang boleh dilakukan kalau ada uzur, yaitu waktunya sampai kapan berakhirnya? Sampai sebelum masuk waktu subuh. Itu waktu ikhtiari, waktu ittirar. Begitu juga sholat asar. Waktu ikhtiari itu sampai langit menguning. Ya. Waktu ittirar sampai sebelum masuk maghrib. Ya. Hanya 2 sholat ini yang punya 2 waktu. Itu sholat isya dan sholat asar. Ada waktu ikhtiari, ada waktu ittirar. Adapun 3 sholat yang lain, waktunya jelas di awal waktu. Ya. Waktunya jelas dan sebaiknya dilakukan di awal waktu. Begitu juga sholat asar. Adapun sholat isya, ya sebaiknya yang paling bagus diakhirkan. Tetapi kalau uruf setempat ini biasa jamaah dilakukan di awal waktu, maka sholat di awal waktu lebih utama. Kecuali di semua tempat sudah sepakat, ya sudah biasa. Di akhir waktu itu nggak masalah, jam setengah 11 misalnya, mulai sholat isya. Kalau memang biasa di tempat itu nggak masalah, ya. Nah, itu cukup berat untuk kita kalau saya lihat, ya. Kecuali mungkin lingkungan pondok pesantren itu bisa menerapkan. Misalnya lingkungan pondok pesantren dia punya waktu-waktu, ya, aturan, tidak ada kegiatan namanya santri, boleh misalnya diakhirkan jamaah sama kiai sama ustadznya, boleh. Dan itu yang utama, ya. Kalau bisa, kalau tidak maka tetap di awal waktu berjamaah, ya. Kama sabaqa dzikruhu fil mawaqit, sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, ya, yaitu bab mawaqit. Tsumma yantaliqu ila qaumihi fi Bani Salamah fa yusalli bihim. Lalu Mu'ad tadi ketika sholat isya Nabi mengakhirkan, untuk bayangkan Nabi mengakhirkan sholat isya mungkin jam 10 atau setengah 11 diakhirkan. Setelah sholat dengan Nabi, dia pulang ke Bani Salamah, ke kaumnya Mu'ad. Lalu dia jadi imam di sana. Dia jadi imam pada kaumnya, dibaca surat Al-Baqarah. Kalau di zaman itu, zaman Nabi, cuma 1 yang keluar. Kalau sekarang cuma 1 yang bertahan mungkin. Bayangkan jam 11 mulai sholatnya, setengah 11 sholat isya, yang dibaca surat Al-Baqarah. Ya. Itu pun Mu'ad mengatakan munafik kepada orang tadi. Kamu munafik. Dan Nabi tidak mengingkari perkataan Mu'ad. Nabi tidak mengingkari perkataan Mu'ad kepada orang tersebut bahwa dia munafik. Nabi tidak mengingkari. Yang Nabi ingkari dipanjangkan sholatnya. Faham antum? Ya. Berarti ya, Nabi membenarkan perkataan Mu'ad. Orang yang keluar tadi munafik. Padahal sholatnya setengah 11 yang dibaca surat Al-Baqarah. Dia keluar 1. Kalau di Al-Azhar keluar semua. Imam sendiri. Ya. Nah, itu bedanya kita dengan para sahabat. Ya. Kemudian waqad istaftah hina idzin bi surat Al-Baqarah. Beliau membaca surah Al-Baqarah, fa hadha huwa alladhi anqara ala Mu'ad. Ini yang Nabi ingkari, kata muallif sini. Beliau membaca surah Al-Baqarah. Adapun perkataan beliau munafik kepada orang tadi, Nabi tidak ingkari. Ya. Wa in kana la ya'ummuna bis-saffat. Padahal Nabi itu kalau sholat bacanya surat As-Saffat 3 lembar setengah, 7 halaman Nabi itu. Ya. Wal muradu anna takhfif al-ma'mur bihi huwa ma kana yaf'aluhu. Ini kata Ibnu Rajab tadi, yang dimaksud ringan itu sebagaimana sholatnya Nabi. Bukan kul. Ya, 3 kul selesai. Ya. Begitu. Apalagi kita di sini, uruf di sini sholatnya panjang, zikir doanya panjang.
tambah nggak ada yang datang sholat jamaah. Ya, kalau sampai kita praktekkan Nabi ini, sholatnya panjang seperti ini, sofat. Kalau habis sholat zikir sendiri terus dia pulang kan enak. Ada yang mungkin punya hajat, dia bisa baca 10, 10, 10, 11, 11, 11, atau mau 3, 3, 3, 3. Zikir itu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu kan ada cara-caranya. Orang sibuk, dia bisa baca 10, 10, 10, 11, 11, 11, atau 3, 3, kalau memang dia tidak ada urusan. Tapi coba antum bayangkan kalau kita harus ikut berjamaah zikirnya. Antum sudah baca shofat yang begitu panjang, terus harus duduk zikir lama. Antum punya urusan, habis. Ya, susah. Makanya petunjuk Nabi itu yang paling terbaik. Ya, terkadang kita di sebagian tempat sunnah itu kita undurkan. Apa sunnahnya Nabi? Ketika selesai sholat apa? Maka Rasulullah SAW istighfaran 3. Nabi istighfar 3 kali, lalu beliau berzikir. Mulai zikir sudah. Zikir itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, ada yang tidak punya urusan, ya dia baca lengkap aja 33, 33. Dia mau lanjut doa dan sebagainya silakan. Ada yang punya urusan, baca 10, 10, jalan. 11, 11, jalan. Mungkin dia punya urusan. Ya. Tapi urufnya kita di sini, doa lebih kita utamakan daripada zikir. Betul tidak? Saya kasih contoh. Ketika ada jenazah. Atau mungkin ada kajian besar. Kalau zikir lama. Antara maghrib dan isya waktunya pendek. Karena kalau nanti kita zikir, waktunya mepet. Akhirnya apa yang dilakukan imam? Langsung berdoa. Zikirnya ditinggalkan. Padahal zikirnya itu yang sunnah. Doanya terjadi khilaf. Kita tidak mau menghakimi. Tapi kita bahas sunnahnya. Zikir setelah sholat fardu itu jelas riwayatnya. Adapun doa, ya, secara berjamaah tadi itu terjadi khilaf antar ulama. Kita tidak menghakimi. Tapi yang paling benar, zikir itu yang lebih diutamakan. Tapi uruf kita tidak seperti itu. Ketika ada sesuatu yang urgent, mau menyolatkan jenazah, zikirnya kita tinggalkan. Doa langsung. Nah, ini bukti. Bahwa banyak sekali sunnah yang kita tinggalkan. Ya, maka perlu kita belajar tentang sunnah Nabi SAW. Ya. Ini tadi ya tentang panjang dan pendek. Ya. Kemudian ya ada juga sunnah-sunnah yang harus kita sampaikan terkait dengan bacaan ketika sholat. Ya. Bacaan Nabi SAW ketika sholat zuhur misalnya, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Pada umumnya Nabi SAW itu ketika sholat fardu yang 5 itu beliau membaca 3 jenis bacaan. Yang pertama itu qisarul mufassal, bacaan pendek. Qisar artinya pendek. Ya, mufassal artinya yang dipisahkan dengan basmalah. Ya, qisar mufassal itu dari siapa yang tahu qisar mufassal? Bang Helmi. Bacaan qisar mufassal, surah-surah pendek. Dari ad-duha sampai an-nas. Itu bacaan Nabi yang beliau baca ketika sholat maghrib. Ketika beliau jadi imam sholat maghrib. Yang dibaca itu. Ustaz, boleh tidak baca surah lain? Boleh. Tapi ini yang paling penting. Jadi hendaknya imam mengutamakan qisar mufassal ketika sholat maghrib. Sebagaimana petunjuk Nabi. Tapi tidak mengapa sekali-sekali dia baca surat yang lain. Dia mau panjangkan sekali-sekali juga tidak apa-apa. Tapi pada asalnya ini. Ad-duha sampai surat An-Nas. Pada sholat maghrib. Sholat duhur, asar, isya, beliau membaca ya wasat al-mufassal. Ya, pertengahan. Dari mana sampai mana? Wasat al-mufassal. Surat pertengahan. Dari An-Naba sampai Al-Lail. Dari An-Naba sampai Al-Lail. Itu untuk sholat duhur, asar, dan isya. Ya, itu sunnah. Boleh baca surat? Boleh, bukan tidak boleh. Boleh. Tapi ini yang paling baik. Dipilih. Sesekali baca surat panjang, boleh silakan.
mau baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, silakan. Tapi ini yang harus dirutinkan ketika jadi imam. Sholat duhur, asar, isya. Kalau duhur asar ini kita baca sendiri-sendiri, kebanyakan ya. Isya. Ya, itu imam sebaiknya membaca tadi An-Naba sampai Al-Lail. Ini namanya wasat al-mufassal. Untuk sholat subuh ya disunahkan membaca Tiwal al-Mufassal. Dari mana? Dari surat? Enggak. Dari surat apa? Pak Guru? Pak Sulaiman, dari surat apa? Dari surat Qaf. Qaf. Sebagian mengatakan Al-Ahqaf. Tapi yang rajih itu dari Qaf sampai sebelum An-Naba. Siapa yang tahu? Surat sebelum An-Naba. Akhir juz 29. Akhir juz 29. Bang Helmin tiap hari baca Quran, insyaallah tahu. Hah? Iya. Al-Mursalat ya. Itu Tiwal al-Mufassal. Ya, dari Qaf sampai Al-Mursalat. Adapun Al-Baqarah tadi, An-Nisa, Al-Imran, Al-Maidah, ya, Al-A'raf, Al-An'am, surah Yunus, ya, itu masuk Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang. Ya. Dan tidak apa-apa dibaca sekali-sekali, tidak apa-apa. Ya, misalnya mau ganti surat boleh. Tapi ini tadi asalnya salatnya Nabi. Ya, salatnya Nabi asalnya itu tadi. Ya. Nanti saya tanya ya, di akhir ya. Sudah hafal semua ya? Surat-surat tadi. Ya. I'adatus salati liya'umma ghairuhu. Ya. Dalam hadis Mu'adz tadi dapat kita petik bolehnya mengulang salat untuk menjadi imam bagi orang lain. Sebagaimana dilakukan Mu'adz. Ja'a fi ba'di turukil hadits al-bab fi sahihain anna Mu'adzan kana yusalli ma'an Nabi al-isya al-akhirah. Ya, dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW salat bersama Mu'adz, salat isya beliau akhirkan tadi. Tsumma yarju ila qaumihi fa yusalli bihim. Lalu beliau pulang ke kaumnya, beliau salat menjadi imam bagi mereka. Ya. Wa mithluhu ma thabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla bi ashabihi salat al-khauf marratain kama sayati insyaallah fi babihi. Ya. Di sini jelaskan salah satu faedah bolehnya seseorang mengulang salat kalau ada maslahat. Tadi Mu'adz sudah salat dengan Nabi, dia pulang ke kaumnya, ya, Bani Salamah, lalu dia jadi imam lagi. Itu boleh, ya, kalau ada maslahat. Wa qala Syekhul Islam kama fi Majmu' al-Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dalam Majmu' al-Fatawa beliau mengatakan adharu al-aqwal jawazu hadha kullih, lakin la yanbaghi an yusalli bi ghairihim thaniyan illa li hajatin aw maslahatin مثل أن يكون ليس هناك من يصلح للإمامة غيره أو هو أحق بالحاضرين بالإمامة لكونه أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله أو كانوا مستويين في العلم وهو أسبقهم إلى حجرة ما حرم الله ورسوله أو أقدمهم سنا فإنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة فإن كانوا في السنة سواء أقدمهم حجرة فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سنا. Beliau mengatakan zahir perkataan tadi boleh ya mengulang tadi sholat, tapi tidak sebaiknya seorang itu mengulang sholat kalau tidak ada maslahat. Contoh maslahat kata beliau, tidak ada orang yang layak jadi imam kecuali dia. Mu'adz jadi imam di Bani Salamah karena ya, kaumnya tadi tidak ada yang layak jadi imam kecuali dia. Makanya dia ulang lagi sholatnya jadi imam. Ya, atau sama bacaannya, tapi yang satu ini lebih berilmu, lebih faqih dalam masalah agama misalnya. Ya. Atau lebih dulu hijrah. Ya. Yang satu ini baru tobat kemarin. Memang dia punya hafalan, tapi dulu mabuk-mabuk, baru tobat kemarin. Ada satu ini yang memang tiap hari di masjid sudah lama, dia punya hafalan. Maka yang tadi ini lebih diutamakan, kata Nabi. Ya, aqdamuhum hijrah. Ya.
Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya umul qauma, ya, hendaklah yang mengimani suatu kaum aqra'uhum li kitabillah. Mereka aqra, yang paling, ya di sini sebagian mengatakan aqra itu paling banyak hafalan. Sebagian mengatakan yang paling bagus bacaannya. Ya dua-duanya. Bagus bacaannya, hafalannya banyak. Ya. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau Al-Qur'annya sama, hafalannya sama, ya, bacaannya sama-sama bagus, maka yang paling mengerti tentang sunnah, ya, misalnya yang satu lebih paham, ya, tiap hari ngomong hadis misalnya, menjelaskan dan sebagainya, ya, atau mungkin dia dulu pernah belajar di pondok pesantren, ya, pondoknya masyhur, bagus di bidang hadis misalnya, ini diutamakan. Fa in kanu fi sunnati sawa, kalau dalam masalah sunnah tadi sama, ya, aqdamuhum hijrah, yang duluan hijrah tadi saya katakan. Ada satu pemabuk, ya, atau ahli maksiat atau tidak pernah sholat masjid, tiba-tiba dia hijrah. Walaupun hafalannya sama dengan yang ini, tapi karena yang ini tadi sudah lama sering sholat, apalagi jadi muadzin misalnya, memang anak masjid, maka ini diutamakan, ya, karena dia duluan, ya. Ya, fa in kanu fil hijrati sawa, kalau sama-sama, ya, ilmunya sama, bacaannya sama, sama-sama hijrahnya, maka yang diutamakan yang lebih tua. Ya. Kalau kita di sini yang tua duluan, yang muda punya hafalan, sabar dulu yang tua. Itu urf masyarakat Indonesia. Bukan cuma di sini, di Jawa juga gitu. Di Jawa juga sampai ada imam itu bacaannya sudah tidak jelas, benar. Bacaannya sudah tidak jelas, tapi tetap didahulukan jadi imam. Kenapa? Karena lebih tua. Ya. Begitu juga muadzin. Saya pernah dengar adzan itu jeleknya minta ampun. Orang Madura, orang tua yang ajar. Ya. Anak-anak mudanya tidak ada yang mau tampil. Karena tadi kebiasaan setempat yang tua lebih diutamakan. Padahal anak muda banyak yang suaranya lantang. Ya, baik masalah imamah ataupun masalah adzan, ya, maka diutamakan yang lebih layak, bukan yang tua. Yang tua ini terakhir. Kalau semuanya sama, ada orang tua bacaannya bagus, ya, berilmu. Kalau duluan hijrah mungkin sama-sama misalnya, ya, oh sudah sama semua. Nah dilihat umurnya, kamu berapa? 35. Kamu berapa? 60. Nah, kamu, gitulah maksudnya. Itu terakhir umur itu. Nah, faman sabaqa ila hajri sayyi'ati bitaubati minha fahuwa aqdamuhum hijrah. Ya, yang duluan hijrah tadi dia yang ditamakan. Fa yuqaddamu fil imamah. Dia ditamakan untuk menjadi imam. Fa idza hadara man huwa ahaqqu bil imamati wa kana qad shalla fardahu fa innahu ya'ummuhum kama amma Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'ifatin ba'da ta'ifatin min ashabihi marratain. Ya, sini sudah jelas, ini kita cukupkan pembahasan ini. Saya kira sudah pas ini, kita ganti ke hadis yang berikutnya, ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa maridun qalat faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakar wa kana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakar qa'iman yaqtadi Abu Bakrin bi salatin Nabi wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakr, muttafaqun alaih. Ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu kisah salat bersama Nabi SAW ketika Nabi mengimami, ya, orang-orang dan beliau dalam keadaan sakit, beliau datang, ya, duduk di sebelahnya Abu Bakar, ya, dan, ya, beliau menjadi imam, ya, dalam keadaan duduk, sementara Abu Bakar berdiri, ya. Maka Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi, ya. Lalu orang-orang mengikuti sholatnya Abu Bakar. Zahir di sini, ya, bahwa Nabi sholat dalam keadaan duduk, Abu Bakar dan sahabat sholat dalam keadaan berdiri. Nah, ini pembahasan menarik. Kaifiyatu sholatil qadir al-qiyami khalfal imamil qa'id. Ya, cara-cara sholat orang yang mampu berdiri di belakang imam yang duduk.
Dhahab ba'du ilmi ila adami jawaz al-imam al-ma'mum khalf al-imam al-qa'id. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh ya makmum ya salat di belakang imam yang duduk ya. Wa qaulu Muhammad bin Hasan, pendapat Muhammad bin Hasan wa Hasan bin Hayy wa Malik fi zahir madhhabihi. Pendapat Imam Malik wa Imam Ats-Tsauri wa jaa fi ba'di hadits mursal min marasil Sya'bi, dan datang hadis mursal ya. Nabi SAW bersabda, hadisnya mursal, la ya'ummanna ahadun ba'di jalisan, tidak boleh ada setelahku imam yang sholat sambil duduk, tapi hadisnya mursal ya. Ini dalil pendapat Imam Malik, tidak boleh imam itu sholat sambil duduk, karena Nabi mengatakan tidak boleh ada imam setelahku sholat sambil duduk. Wa fi isnadihi Jabir al-Ja'fi wa huwa kadzdzab, dalam isnadnya ada Jabir al-Ja'fi, beliau pendusta ya, kata muhaddis, beliau pendusta, sehingga hadis tadi tidak bisa dijadikan patokan ya. Wa dhahaba amatu ahli ilmi ila jawazi timam al-ma'mum wa salatuhu wara'a al-imam jalis, wa ikhtalafu hal yusalli wara'ahu jalisan am qa'iman 'ala al-qawlain. Sementara pendapat yang lain mengatakan boleh salat di belakang imam yang duduk. Cuman terjadi khilaf, apakah makmum di belakang itu duduk juga atau berdiri? Ini pendapatnya. Pendapat yang pertama, qaulul awwal annal ma'muma yusalli qa'iman. Makmum salat sambil berdiri walaupun imamnya duduk. Ini pendapat pertama. Ya, wa in qa'ada imamuh, meskipun imamnya duduk. Wa hadza qaulul Mughirah, ini pendapat dari Al-Mughirah, Al-Hamad wa Abi Hanifah wa Thawri wa Ibn Mubarak wa Malik wa Syafi'i wa Abi Thawr, wa i'tamadu ala umumati mithla qawlihi sallallahu alaihi wasallam shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Mereka mengatakan ya, salat di belakang imam yang duduk itu harus berdiri ya, meskipun imamnya duduk harus berdiri. Dalilnya salatlah sambil berdiri, kata Nabi, salat sambil berdiri, kalau kamu tidak mampu baru duduk. Artinya apa? Kalau makmum masih mampu untuk berdiri, dia harus berdiri walaupun imamnya duduk. Ini pendapat pertama. Wa tabahum ala dzalika ta'ifatun minal muhadditsin kal Humaydi wal Bukhari wa ta'aw ya nasha hadits al-amr bil julus bi salatin nabi ya. Kemudian diikuti oleh ya para ulama yang lain seperti Humaydi, Imam Bukhari ya. Dan mereka mengatakan ya hadis tentang Nabi merintahkan salat sambil duduk itu nasakh, dihapus ya. Fi maradi mautihi qa'idan, ketika beliau sakit mau meninggal itu beliau salat sambil duduk ya. Wan nasu khalfahu qiyaman ya, dan orang-orang di belakang beliau itu semua berdiri walaupun imamnya duduk. Nabi waktu itu ketika sakit mau meninggal, beliau salat sambil duduk, makmumnya di belakang berdiri. Maka kata beliau, hadis yang memerintahkan salat sambil duduk nasakh, dihapus ya, tidak bisa digunakan, kata Imam Bukhari dan lainnya tadi. Adapun pendapat yang kedua, yusallil qadiri 'alal qiyami khalfal imam al-jalis jalisan ya. Orang yang mampu berdiri tetap salat di belakang imam itu sambil duduk. Ini pendapat yang kedua. Wa hadha huwa al-marwi an as-sahabah la yu'rafu anhum ikhtilaf fi dzalik. Ini pendapat yang diriwayatkan oleh para sahabat dan tidak ditemukan perselisihan di antara mereka. Ini pendapat yang kedua, bahwa makmum salat di belakang imam tetap harus duduk walaupun dia bisa berdiri. Wa min ruwiya anhu an dzalik min as-sahabah Usaid bin Hudair ya, di antara yang meriwayatkan dari para sahabat yaitu Usaid bin Hudair wa Qais bin Qahat wa Jabir bin Abdullah wa Abi Hurairah wa Mahmud wa la yu'rafu an as-sahabi khilafu dzalik, dan tidak terdapat perselisihan di antara para sahabat bahwa makmum salat di belakang imam sebagaimana imam posisinya. Kalau imam itu duduk, dia duduk walaupun dia bisa berdiri. Ini pendapat yang kedua tadi ya. Wa huwa qaul Auza'i, pendapat Imam Auza'i. Wastadallu haula'i bi hadits Abi Hurairah. Apa dalil mereka?
dari mereka itu perkataan Nabi, ya. Ini beliau langsung menyebutkan di akhir hadis. Nabi hadis pertama itu ya wa idza kabbara fakabbiru ya innama ju'ila al-imam liyu'tama bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru, kalau imam bertakbir ikuti. Sampai akhir hadis beliau mengatakan wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Kalau imam itu salat sambil duduk, maka makmumnya semuanya harus duduk. Ya. Wa hadzal qaulul huwas shawab. Ini pendapat yang benar kata muallif. Ya, nanti kita rojikkan mana. Ya. Ini langsung saja. Ini panjang. Nah ini. Ya, wa amal jawab an julusin nabi fi maradi mautihi wa salatu man khalfahu qa'imina famin wajhi. Ya. Ini beliau bantah pendapat yang pertama. Mu'alif tadi merojikkan apa? Makmum harus sholat seperti posisinya imam. Kalau imam duduk, makmum harus duduk walaupun dia bisa berdiri. Kalau imamnya berdiri, makmum harus berdiri. Ini dia bantah ya, hadis yang dijadikan pegangan oleh Imam Bukhari dan lainnya, bahwa Nabi ketika sakit itu sholat sambil duduk dan semua makmumnya sholat sambil berdiri. Apa bantahnya? Yang pertama kata beliau, annal ma'mumin annal mu'tamina bi Abi Bakar i'tammu bi imamin ibtada'a bihim as-shalah. Kata beliau yang pertama ya, bahwa yang menjadi imam pertama itu Abu Bakar. Dan para makmum menjadikan Abu Bakar sebagai imam. Ya. Wa huwa qa'im, dan Abu Bakar dan sahabat dalam keadaan salat sambil berdiri. Wa yuqal, maka dikatakan ini ibtada'a bihim al-imam as-shalah jalisan sallu wara'ahu julusan. Kalau imam mulai salat pertama itu berdiri, maka semuanya harus berdiri. Kalau imam mulai salat pertamanya itu duduk, maka semuanya duduk. Jadi ibrahnya, patokannya pertama salat takbiratul ihramnya. Jadi kalau takbiratul ihram imam itu sambil berdiri, maka berdiri. Misalnya di pertengahan salat beliau duduk, maka makmum tetap berdiri. Sebagaimana kasus Abu Bakar dan Nabi dan para sahabat tadi. Ya, ini kata beliau. Wa ini ibtada bihim qa'iman. Kalau imam tadi mulai dengan berdiri, ya, mulai berdiri, thumma i'talla fajalasa, lalu ada sesuatu, misalnya sakit lututnya atau tidak kuat, lalu beliau duduk, i'tamu khalfahu qiyaman, yang di belakang tetap berdiri. Ya. Wa hadha jawabul Imam Ahmad wa ashabu. Ini jawaban dari Imam Ahmad. Bagaimana meluruskan dua perselisihan tadi. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan di sini, tapi ini pendapat ya, saya sampaikan saja. Wa antuhmal al-hadits al-amr bil qu'udi al-istihbab. Kata beliau di sini, pendapat yang kedua, bahwa hadis yang memerintahkan untuk duduk bersama imam tadi ya, itu sunnah mustahab, dianjurkan. Wa yuhmalul qiyam alladhi fi maradi mautihi al-jawaz. Adapun yang berdiri tadi itu boleh. Ya. Wa hadzal hamlu wajhul lil Hanabilah. Ini pendapat dari sebagian Hanabilah, ya. Wallahu alam. Di sini muallif merujukkan pendapat yang kedua. Tapi saya pribadi, apa yang saya dapatkan dari guru-guru, yang pertama itu yang benar, bahwa patokannya imam mulai dengan berdiri atau dengan duduk. Kalau imam mulai dengan duduk, maka kita semua duduk. Kalau imam mulai dengan berdiri, maka kita semua berdiri. Tapi kalau dia sholat berdiri pertama, terus di tengah sholat capek, terus duduk, maka makmum tetap berdiri. Ya, ini ada juga at-tanbih. Ya, dia mengatakan sini perlu diperhatikan, yadhar wallahu alam, yang tampak wallahu alam, annal khilaf as-sabiq fi ma idza kana al-julusul imam aridun li marad tari'. Pembahasan tadi imam berdiri, imam duduk, makmum berdiri atau duduk, itu pembahasan tentang kalau imam itu sakitnya sementara. Misalnya Haji Mamat, imam kita. Beliau kan selama ini sholat berdiri. Tiba-tiba sakit kakinya. Beliau duduk. Nah, ini pembahasannya. Ya, pembahasannya.
Atau misalnya beliau tiba-tiba tadi lagi di jalan kesandung misalnya, alhamdulillah. Terus sampai di masjid sholatnya sambil duduk. Beliau jadi imam sambil duduk, ini pembahasannya. Tapi kalau orang, kata beliau di sini, wa amma in kana al-imamu maq'adan, tapi kalau imam itu memang sholatnya sambil duduk, ya, la yastatil qiyam istimrar, dan dia memang tidak mampu berdiri, ya, fa yadhhar wujubul qiyami 'alal ma'mumin fi hadhihi surah, ya. Kalau imam itu memang dia itu tidak kuat berdiri, memang sehari-harinya duduk, tidak bisa berdiri. Bahkan kalau datang ke masjid dipakai kursi roda misalnya. Ya, kalau di sini tidak ada, tapi di Yaman ada. Di bawah kursi roda, langsung ditaruh di depan misalnya. Misal, ya, maka makmum tetap berdiri. Walaupun mulai sholatnya imamnya duduk. Kenapa? Karena tadi pembahasan itu sakit yang datangnya tiba-tiba dan akan hilang. Bukan orang yang memang duduk terus. Ya, paham teman bedanya? Agak sulit ya. Benar-benar antum paham. Nanti tanya, habis kajian tanya kalau anda paham ya. Ya, bukan orang yang sehat, tapi bukan orang yang sakit terus. Ya. Wa katsir min al-fuqaha yarawna anna al-imam al-maq'ad bi istimrari la yaslu al-imam al-asiha. Kata fuqaha, maka orang yang sakit tadi, yang memang dia tidak bisa berdiri, tidak dianjurkan untuk jadi imam. Misalnya, qadarullah, jangan imam kita, imam masjid lain, kecelakaan, kakinya patah, sudah tua, tidak bisa diperbaiki, tidak mungkin sudah. Kalau masih muda mungkin, ya. Walaupun dia bacaannya paling banyak, paling faqih, paling alim, dia tidak disunahkan, tidak dianjurkan untuk jadi imam. Cari yang lain. Walaupun derajatnya di bawah beliau. Ya. Karena tadi, kata fuqaha, ini hanya untuk orang yang sakitnya kemungkinan akan hilang. Contohnya tadi imam kita mungkin kesandung. Dia dari depan itu sudah rasa sakit. Dia tidak bisa. Maka boleh dia sholat sambil duduk. Ini pembahasannya. Apakah makmum berdiri atau duduk? Tapi kalau dipaksa orang yang patah kaki tadi jadi imam, maka makmum tetap harus berdiri. Walaupun imamnya mulai sambil duduk. Paham teman-teman? Semoga anda paham. Ya. Wa hadza ghairu sahih. Beliau menunjukkan. Ya, kita tutup dulu. Silakan yang bertanya. Nanti waktunya kita lanjut dengan tanya jawab. Silakan. Antum paham? Betul paham. Pak Sulaiman, antum bertanya apa? Iya. Gimana? Kenapa orang sehat dipaksa jadi imam? Maksudnya gimana sih? Orang sakit dipaksa jadi imam, sedang tidak kuat berdiri. Barakallahu fiik. Ya. Berdiri termasuk rukun sholat. Maka jawabannya hadis Nabi tadi. Ya. Tapi untuk perhatikan, tadi pembahasan fuqaha, ya, tadi jelaskan, ya, idza kana al-julusul imam 'aridan li maradi tari. Maradi tari itu sakit yang kemungkinan akan hilang. Mungkin hanya 3-4 hari, 2 hari. Itu pembahasannya. Tapi kata fuqaha tadi, kalau orang yang sakitnya memang sudah tidak bisa berdiri sama sekali, ya patah kaki misalnya, sudah tidak bisa berdiri. Kalaupun berdiri mungkin kita tidak tahu kapan sembuh. Patah soalnya, sudah tua lagi. Ya, maka seperti ini memang tidak dianjurkan jadi imam, kata fuqaha. Tapi kalau pertanyaannya orang yang sakit tadi, ya kayak tadi keseleo, kesandung, atau jatuh, tapi mungkin urut nanti bisa sembuh, ya, atau sakit dia tidak kuat berdiri karena pusing, tapi nanti kalau sembuh dia bisa berdiri lagi. Kenapa dia diutamakan jadi imam? Jawabannya hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya. Yang lebih layak menjadi imam itu orang yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya. Ya. Fa in kanu fil qira'ati sawa aqdamuhum a'lamuhum bisunnah. Kalau bacaannya sama, yang paling faqih tentang hadis Nabi, tahu tentang hadis Nabi. Ya. Fa in kanu fi sunnati sawa
aqdamuhum hijrah. Kalau pengetahuan Al-Qur'annya sama, hafalannya, bacaannya, hadisnya sama-sama alim, maka yang dilihat siapa yang duluan hijrah. Ini menjadi patokan untuk pemilihan imam. Sehingga kalau ada imam fardu, dan perlu untuk perhatikan, imam sholat fardu yang sudah ditentukan oleh takmir itu lebih diutamakan walaupun ada alim ulama. Itu juga pembahasan lain, sudah dibahas. Ya, mungkin nanti dibahas. Ya, seandainya ada Haji Maman, sudah ditentukan oleh Ustaz Ahmad Rubaya sebagai ketua takmir. Ya, Haji Maman imam 1, Ustaz Yunus imam 2, sudah ditentukan, disepakati. Tiba-tiba datang Ustaz Khalid Basalamah, misalnya Ustaz Firanda. Ya, kita tahu bahwa mereka berdua lebih alim. Ya, atau katakanlah Imam Sudais dari Saudi. Ini kita katakan jelas mereka lebih alim. Mana yang didahulukan? Tetap yang didahulukan itu Haji Maman atau Ustaz Yunus. Kenapa? Karena keputusan takmir, imam sholat yang ditentukan oleh takmir, apalagi ketua takmir, disepakati oleh jamaah, itu lebih didahulukan. Walaupun ada alim ulama. Itu harus perhatikan. Pembahasan tadi, kalau belum ditentukan, belum dipilih, meskipun pemilihan juga harus ikut kriteria tadi. Ini pembahasan kalau sudah terlanjur ditunjuk. Ya, walaupun seharusnya kriteria pemilihan tadi harus mengikuti hadis Nabi juga. Sebelum dipilih, dilihat, ayo mana yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, diutamakan. Ya, tapi kalau sudah ditunjuk, disepakati, apalagi sudah berjalan dalam waktu lama, maka dia lebih diutamakan. Ya. Jadi pembahasannya kenapa orang yang sakit tadi, yang tidak mampu berdiri tetap dijadikan imam, ya jawabannya tadi. Yang kedua, ya, itu yang dilakukan Nabi SAW. Nabi SAW ketika sakit, apa yang beliau lakukan? Beliau jadi imam sambil duduk. Itu sunnahnya. Kenapa? Karena beliau yang paling layak jadi imam di situ. Ya, maka beliau tetap jadi imam, beliau sambil duduk, meskipun makmumnya berdiri. Ya, begitu persalamannya. Paham ya kurang lebih ya? Paham? Ada yang lain? Pak Guru? Hah? Ya, memang yang disunahkan adalah khatib menjadi imam juga. Ya, khatib yang menjadi imam tidak masalah juga. Ya, kalau bicara sunnah, ya khatib dia jadi imam, imam sekalian khatib. Ya, itu sunnahnya. Tapi tidak apa-apa juga kalau khatib lain, imam lain. Ya, meskipun yang lebih benar, yang lebih tepat, khatib sekalian imam. Orangnya satu. Ya, nah, itu boleh. Apalagi kalau sudah urf di situ. Ya, di situ tidak lagi berbicara tentang ya kecuali nanti ribut. Kecuali ribut misalnya, rebutan. Imam sholat fardu tadi yang sudah ditetapkan takmir, rebutan sama khatib. Saya imam, saya. Nah, itu baru kita utamakan tetap khatib imamnya sholat fardu. Ya, tetap Haji Maman diutamakan misalnya. Begitu. Paham ya? Ada lagi? Kalau begitu saya coba tanya tadi ya. Nanti tanya ya. Ada riwayat yang mengatakan ini banyak sunnah yang Apa? Berurutan. Tayyib. Ya, memang bacaan yang paling tepat itu harus berurutan. Berurutan dalam artian tidak boleh tidak boleh kurang tepat ketika dia baca surat rakaat pertama misalnya Ad-Duha, rakaat kedua dia pindah ke Al-Baqarah. Ini kan lompat jauh. Maka yang lebih tepat urutannya itu harus dari depan ke belakang. Misalnya rakaat pertama baca surat Qaf misalnya. Rakaat kedua dia baca Ad-Duha, Al-Lail. Ya, jadi tidak dianjurkan
lompat, walaupun ya sah saja sholatnya, tapi yang lebih tepat harus berurutan. Jangan dia lompat ke belakang. Ya. Di pertama dia baca awal surat. Pertama dia baca surat juz 30. Tiba-tiba rakaat kedua dia pindah ke Al-Baqarah. Juz pertama. Ya, biasanya kan begitu. Nah, ini khalifus sunnah, ya, tidak sesuai sunnah walaupun tetap sah sholatnya, ya, tidak merusak sholatnya, ya. Saya tanya sedikit ya, tadi apa yang kita bahas? Apa tadi? Oh, siapa yang tahu tadi pembagian 3 macam, 4? Ada surat-surat pendek, ada surat pertengahan, ada surat panjang. Kemudian ada 7 surat panjang. Ya. Qisar mufassal, wasat al-mufassal, tiwal mufassal, wasab'u tiwal. Siapa yang tahu? Surat-surat pendek itu dari mana sampai ke mana? Yang disunahkan dibacanya pada sholat apa? Silakan. Siapa yang tahu? Bang Helmi. Tidak apa-apa. Lanjut juga tidak apa-apa. Silakan. Sholat maghrib. Barakallahu fiik. Ad-duha sampai an-nas. Lanjut, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, lanjut lagi. Wasat al-mufassal. Pertengahan ayat. Pertengahan ayat. Pak Sulaiman lirik-lirik kayaknya mau jawab ya. Pertengahan. Dibacanya pada sholat apa? Awal juz 30 An-Naba sampai Barakallahu fiik. Betul ya, betul. Sampai Al-Lail. Bacanya pada sholat apa? Ya, ya. Sholat Isya kalau jadi imam ya, disunahkan. Ya. Isya ketika jadi imam. Kalau Dhuhr Asar juga demikian. Karena sir ya, tidak terdengar. Ya. Kemudian ya, tiwal al-mufassal. Ya. Siapa yang tahu? Surat-surat panjang dibaca pada sholat apa? Itu. Qaf sampai apa? Al-Mursalat. Dibacanya pada sholat subuh. Oh, lupa sampaikannya. Untuk sholat subuh ketika hari Jumat itu ada sunnahnya lagi. Nabi SAW itu biasa membaca, siapa yang tahu? As-Sajadah dan Al-Insan. Rakaat pertama bacanya surat Sajadah, rakaat kedua bacanya surat Al-Insan. Makanya di Darul Hadis kemarin di Aden, itu kalau sudah hari Jumat kebanyakan senang karena cepat bacanya. Pasti cepat. Karena Sajadah dan Al-Insan. Kalau hari lain panjang. Luar biasa, panjangnya luar biasa ya. Nah, itu kebiasaan saya. 7 surat yang panjang, saya minta. 7 surat yang panjang. Pak Guru, 7 surat yang panjang. Hah? Tidak apa-apa, saya hafalnya. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, apa lagi? Al-Maidah, Al-A'raf, Al-An'am. Sama? Apa lagi? Yunus. Ya. Itu surat-surat yang panjang. Ya, saya kira saya mau satu orang kasih kesimpulan terkait sholat imam tadi. Ya. Kapan kita sholat sambil berdiri, kapan kita sholat sambil duduk. Kesimpulan akhir tadi. Saya bisa. Sederhana saja. Biar saya yakin antum sudah paham. Kapan makmum itu sholat sambil duduk? Kapan makmum sholat sambil berdiri? Saya bisa. Ringkas saja. Kalau imam begini, kita begini. Kalau imam begini, kita begini. Saya bisa. Barakallahu fiik. Kalau imam berdiri dari awal, kita berdiri dari awal. Ya. Itu jelas, tidak ada masalah. Terus, kalau awalnya duduk, kita duduk. Kalau imamnya duduk di pertengahan,
tetap berdiri. Itu kesimpulannya ya. Ya. Pembahasan panjang itu sebenarnya kesimpulannya sedikit saja. Ya seperti itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.